Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini, konteks sebesar kita adalah perubahan atau transformasi. Mengapa kita harus bertransformasi? Karena dunia telah begitu banyak mengalami perubahan. Kita tahu semua bahwa dunia pada saat ini telah dirubah oleh kondisi pandemi COVID-19. Pola hidup manusia mengalami perubahan yang sangat dahsyat yang mengakibatkan orang harus berpikir kembali di dalam kehidupannya. Kalau saya perhatikan, di tengah pandemi ini apa sih yang berubah? Saya mengatakannya adalah yang cepat menjadi lebih cepat. Jarak menjadi lebih pendek. Yang cepat menjadi lebih cepat. Jarak tujuan menjadi lebih pendek. Tidak pernah terbayang bahwa pada saat ini kecepatan begitu menjadi lebih cepat, atau kita harus lebih cepat daripada yang lain. Dan jarak yang kelihatannya dulu panjang menjadi lebih pendek. Dalam bahasa Inggris, faster. Kita harus lebih cepat. Namun jarak menjadi shorter, lebih pendek. Jadi nampaknya masa depan akan lebih cepat mendatangi kita. Masa depan tidak akan melambat. Gak ada orang yang benar-benar berpikir hari esok akan berjalan lebih lambat daripada hari ini. Kita tahu teknologi, media sosial, tingkat perubahan tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Agar bergerak maju, kita semua harus bergerak lebih cepat. Dan apalagi kalau kita statusnya pemimpin, kita harus tetap berada di depan, menjadi lebih banyak tahu ya ketimbang orang lain, dan melihatnya lebih cepat daripada orang lain. Ini mengingatkan kepada sajak klasik Jack Binimble dari klub anak-anak Mothergoss. Dia bilang, Jack memang gesit, Jack memang tangkas, dan Jack mampu melompati. Jadi, kalau kita semakin gesit, adaptif, dan fleksibel, semakin cepat pula kita mampu bergerak dan berubah. Tapi, apakah betul seperti itu? Lazimnya seperti di perlombaan atletik. Dulu, 3 pelari yang lebih dulu garis finish akan diperhitungkan, dan ketiganya diberi penghargaan. Tapi sekarang enggak. Sekarang orang kedua itu tidak ada apa-apanya, karena mereka berarti pecundang. Namun, artikel di New York Times tentang Cheetah menggambarkan bahwa bukan hanya kecepatan yang penting, tetapi juga ketangkasan. Artikel itu mengatakan bahwa Cheetah berlari mengejar mangsa itu dengan sangat cepat. Tetapi penelitian membuktikan bahwa Cheetah mengejar mangsanya itu bukan hanya sekedar cepat, tetapi kegesitan Cheetah melompat ke kiri ke kanan, mendadak mengubah arah, dan tiba-tiba melambatkan gerakannya, sehingga mengecilkan peluang antelop atau mangsa untuk lolos. Cheetah bisa berlari kira-kira 93 km per jam, dan kecepatan rata-ratanya adalah 53 km per jam.
Namun para peneliti menemukan bahwa berlari dengan kecepatan tinggi hanyalah faktor kecil dalam total jarak tempuh Cheetah setiap hari. Mereka menemukan bahwa Cheetah dapat mengurangi kecepatan hingga kira-kira 14 km per jam dalam sekali pengejaran mangsa. Kemampuan Cheetah berbelok, kemampuan Cheetah mampu mengungguli mangsanya disebut ketangkasan. Jadi, berarti kalau kita belajar dari Cheetah bahwa kecepatan bukan hanya menjadi faktor penentu, kita perlu tangkas atau gesit. Dulu, kalau orang membuat rencana jangka panjang mungkin rencana 10 tahunan, 5 tahunan. Tapi sekarang rencana jangka panjang mungkin 2 tahun, atau bahkan setahun, atau bahkan cuma setengah tahun. Apalagi dengan adanya krisis pandemi ini. So, berarti apa yang harus dilakukan? Menurut Bruna Martinucci, yang dilakukan dengan organisasinya Economist Intelligence Unit, dia mengadakan penelitian dan mengidentifikasi 3 kualitas kepemimpinan yang paling utama yang dibutuhkan di tahun-tahun mendatang, yaitu kemampuan memotivasi staf 35%, kemampuan bekerja dengan sangat baik dalam keberagaman budaya 34%, dan kemampuan memfasilitasi perubahan 32%. So, Martinucci menyamakan itu dengan pepatah Tiongkok. Orang bijak beradaptasi dengan keadaan seperti air mengikuti bentuk kendi. Jadi, berarti setiap kita harus punya adaptabilitas, kemampuan untuk berubah atau diubah agar sesuai dengan keadaan baru, menjadi keahlian bagi para pemimpin, yaitu adaptabilitas. Tetapi ada penelitian baru oleh Right Management yang dilaporkan di The Flux Report bahwa kebutuhan adaptabilitas semakin meningkat. Mereka menyatakan 91% perputaran karyawan pada masa depan akan didasarkan pada kemampuan orang-orang menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Jadi, kita semua harus adaptif. Kita semua harus bertransformasi karena ada ketidakpastian yang kita hadapi. Namun, pemimpin harus memperhatikan bahwa ada perbedaan antara pemimpin yang selalu ada di zona nyaman atau konformitas dengan pemimpin yang adaptif. Seorang bernama Dave Martin berkata, perbedaan adaptabilitas dan konformitas adalah bahwa mereka harus bisa memahaminya. Mereka mengabaikan konformitas tetapi menghargai kemampuan untuk beradaptasi dalam keadaan berubah-ubah. Konformitas adalah sifat negatif untuk menyatu dengan lingkungan, menjadi mediocre, tidak mau berprestasi dan menegaskan keunikan seseorang. Tapi adaptif adalah sikap positif, sifat positif memampukan seseorang merasakan perubahan arah angin dan proaktif menyesuaikan tindakan untuk memanfaatkan perubahan tersebut. Jadi, intinya saat ketidakpastian datang, orang-orang yang melakukan konformitas, dia akan menyingkir ke tempat aman untuk melindungi diri sendiri. Tapi para orang yang adaptif, dia melakukan transformasi dan mendekati ketidakpastian dan langsung menghadapi ketidakpastian. Ini dinamakan juga ambiguitas oleh seseorang bernama Paul Karofsky.
Jadi gimana? Kalau kita ingin sukses di tengah ketidakpastian, kita harus menyamankan diri dengan ketidakpastian dan terus-menerus bertransformasi. Kita harus fleksibel dan menghadapi ketidakpastian, tapi kita juga nggak kehilangan fokus. Ibaratnya, kita ini seperti air. Kita harus cair, karena air menemukan jalan, lalu membuat jalan. Pertama-tama, air berubah menyesuaikan keadaan. Lingkungan menentukan perubahan. Namun air yang bergerak juga memiliki kekuatan. Air terlebih dahulu bergerak di sekitar objek, tetapi secara bersamaan mulai mengubah objek tersebut. Seiring waktu, air dapat melubangi batu padat. Perubahan yang nampaknya kecil dapat membuat perbedaan besar. Mungkin terlihat sederhana, terlihat sepele, namun dampaknya tidak sepele, dampaknya besar. So guys, sahabat Mr. Sorchan, kita harus berubah dan harus berubah. Seorang bernama Thomas Edgley berkata, berubah atau mati. Namun perubahan itu harus juga tidak menghilangkan fokus kita. Dan bahkan perumpamaan air tadi, justru kita bisa mengubah situasi kondisi yang tidak pasti. Mungkin kita akan menghadirkan harapan bagi situasi itu. So, salam perubahan, salam transformasi, dan juga tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.